Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Jaskia Amira, kelas 9A. Jadi di video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tahun-tahun bersejarah atau tahun-tahun penting di Indonesia pada dahulu dan sekarang. Tetapi bukan berarti pada tahun-tahun selain yang saya presentasikan tidak memiliki peristiwa penting atau peristiwa sejarahnya ya. Oke, tonton habis ya. Oke, jadi yang pertama itu ada di tahun 1602. Di tahun 1602 ini ada peristiwa penting atau peristiwa bersejarahnya, yaitu pada tanggal 20 Maret 1902, Belanda mendirikan perusahaan dagang di Indonesia yang dikenal dengan Verenigd Ost-Indische Compagnie atau VOC. VOC mampu menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Salah satu peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 20 Maret adalah berdirinya VOC atau Kongsi Dagang Hindia Timur Belanda. Tujuan utama VOC yaitu mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara dan mengurangi persaingan dagang antara pedagang Belanda dan pedagang negara lain. Yang kedua ada di tahun 1908. Pada tahun 1808, Herman William Daniels dikirim ke Indonesia untuk menjadi gubernur jenderal di Nusantara pada tahun itu. Tujuan utama dikirimnya Daniels ke Nusantara adalah memperkuat pertahanan Belanda di Jawa sebagai basis melawan Inggris yang berkuasa di India. Peristiwa penting pada tahun ini yaitu ketika Daniels menerapkan sistem perbudakan dan kerja paksa atau yang dikenal dengan kerja rodi. Yang ketiga, tahun 1828. Pada tahun 1828, pemerintah Belanda menerapkan sistem tanam paksa yang mewajibkan penduduk pribumi menanami sebagian dari tanahnya dengan tanaman yang sudah ditentukan oleh pemerintah Belanda dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah Belanda juga. Sistem tanam paksa dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Hindia yang bernama Johannes van de. Yang keempat, ada di tahun 1860. Sebuah novel karya Belanda atau tokohnya yang bernama Edward Douwes Dekker. Novel ini pertama kali terbit pada tahun 1860. Yang diakui sebagai karya sastra Belanda yang sangat penting karena memelopori gaya tulisan baru. Novel ini bernama atau berjudul Marktschakelaar atau Lelang Dagang Kopi Perusahaan Dagang Belanda. Yang kelima ada di tahun 1908. Yang kelima ada di tahun 1908. Di tahun 1908 ini, Budi Utomo ialah organisasi yang didirikan tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia. Tujuan berdirinya Budi Utomo yakni memperoleh kemajuan yang harmonis bagi nusa dan bangsa Jawa dan Madura pada saat itu. Yang keenam, ada di tahun 1928. Sumpah Pemuda adalah ikrar pemuda atau pemudi Indonesia. Melalui diskusi panjang, lahirlah keputusan untuk mengadakan Kongres Pemuda II pada 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia, Jakarta. Yang ketujuh ada di tahun 1945. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak penting sejarah bahwa negara Republik Indonesia telah merdeka. Yang paling bersejarah atau paling penting sebenarnya ada di tahun 1945 ini teman-teman semua, karena pada tahun ini Indonesia merdeka. Pada tahun ini kita ini bebas dari penjajahan bangsa-bangsa asing, tetapi belum bebas semuanya, karena sesudah merdeka ini pun sesudah tanggal 17 Agustus 1945 masih ada peperangan-peperangan yang terjadi sesudah 1945 ini, tetapi dengan tekad dan kerja keras para pahlawan, para warga negara Indonesia pada saat itu, negara Indonesia tidak bisa diambil alih oleh negara asing atau tetap merdeka sampai sekarang. Yang terakhir ada di tahun 2022. Di tahun 2022 ini kita sebagai generasi muda harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia supaya tidak ada lagi peperangan di tanah air kita. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus kita resapi maknanya dan kita junjung setinggi-tingginya. Pancasila juga harus kita amalkan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.